Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman pemirsa YouTube Ulfa Nalaraya. Teman-teman sekalian, bagaimana? Apakah teman-teman masih terus ingin belajar? Atau teman-teman sudah berada sedikit lagi pada titik lelah atau jenuh belajar? Kita teman-teman ngerasa cukup aja deh, sudah deh, sulit, nggak usah deh, nanti juga paling dipakainya kemampuan berbicara bentar-bentar aja, dikit-dikit aja, nggak jadi deh saya mau belajarnya. Hati-hati loh teman-teman sekalian, jangan sampai teman-teman nanti menyesal di kemudian hari ya. Kenapa? Karena selalu saya sampaikan bahwa tak ada suatu profesi, pekerjaan, bidang, tugas pokok atau fungsi atau pekerjaan atau apa saja yang tidak membutuhkan kemampuan untuk berbicara. Tidak ada teman-teman sekalian. Jadi sebelum terlambat ya bagi teman sekalian, bagi kita semua, bagi yang sudah belajar, mari terus kita mengasah dan merefresh kemampuan kita. Nah, bagi teman-teman yang baru mengawali, mari terus kita memperbanyak referensi, literatur, lalu keilmuan kita terkait dengan bagaimana menjadi seorang profesional speaker yang baik ya teman-teman sekalian. Nah, kembali teman-teman sekalian pada sesi yang saat ini ya, pada sesi sekarang, di sesi ke-9 pertemuan kita bersama kelas bicara Ulfa Nalaraya di bawah Nalaraya Group teman-teman sekalian. Saya masih akan melanjutkan terkait dengan syarat-syarat menjadi seorang profesional speaker yang baik. Pasti teman-teman pada nanya, di sesi ke-8 kan sudah ya 1 sampai 10 poin gitu. Kok sekarang masih lagi? Nah, tentu saja syarat itu kan banyak teman-teman sekalian. Jadi nggak mudah. Jadi nggak langsung enteng 1 sampai 10, teman-teman sudah langsung dilabeli profesional speaker atau sudah menjadi MC yang profesional. Misalnya enggak, teman-teman sekalian. Ya, meskipun kita bukan malaikat ya, kita bukan manusia yang sempurna, karena nggak ada manusia yang sempurna, tapi kita selalu berusaha untuk menuju kesempurnaan itu ya, agar baik yang mendengarkan juga memahami apa ya yang menjadi maksud dari hal yang kita sampaikan, dan orang-orang yang berada dalam manajemen yang telah mempercayakan kita sebagai speakernya juga merasa puas ya, merasa bersyukur bahwa telah kita laksanakan tugasnya untuk menjadi speaker dan MC ya teman-teman. Intinya kita harus terus belajar, jangan sampai orang yang sudah menggunakan jasa kita ya, ibaratnya seperti itu, menyesal telah mempercayakan acaranya pada kita. Sebab kenapa? Sebab acara itu kadang-kadang adalah momen ya, acara is moment gitu. Jadi kadang-kadang ada momen yang nggak bisa diulang ya, nggak bisa dilewatkan dengan biasa-biasa saja, atau nggak bisa diulang lagi jika terdapat kesalahan, atau misalnya kurang berkesan, atau misalnya kurang puas, atau misalnya banyak celahnya gitu ya. Apalagi kalau misalnya kesalahan-kesalahannya itu adalah fatal. Karena biasanya acara seperti saya sampaikan tadi, acara is moment adalah hal yang selalu diingat, selalu dikenang, dan itu biasanya tidak akan pernah luput dari ingatan dan memori orang yang hadir ya, atau panitia, atau siapa saja yang terlibat di dalam acara tersebut ya. Saya lanjutkan ya teman-teman sekalian gitu. Kalau kemarin teman-teman sudah melihat syarat-syarat untuk menjadi seorang profesional speaker yang baik 1 sampai 10, teman-teman sudah mengecek saya sudah berada di poin keberapa. Maka saya melanjutkan lagi, ada masih 10 syarat yang harus teman-teman penuhi lagi untuk menjadi seorang profesional speaker. Jangan bilang, Wah Ulfa nyiksa banget sih, masa kita harus menuhin 20 item itu baru kita dikatakan menjadi seorang profesional speaker misalnya. Ya enggak juga teman-teman gitu. Enggak juga harus 20-nya harus penuhi gitu. Tetapi kalau bisa sih ya 20 kalau bisa gitu semuanya gitu teman-teman sekalian. Jadi nanti itu bisa menjadi ajang belajar teman-teman untuk mengoreksi saya sudah memenuhi kriteria yang keberapa ya. Kita awali lagi teman-teman. Kalau saya bicara nanti nomor 11 sampai 20 tuh nanti kebanyakan. Jadi saya mulainya dari 1 saja sama. Jadi saya menamakan sesi ini adalah sesi yang ke-9, syarat-syarat menjadi seorang profesional speaker yang baik, part 2 ya.
part 2, itu part bagian akhir. Satu, yang pertama, pandai beradaptasi. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip sih semua, tetapi penamaannya tetap lain karena segmennya juga berbeda-beda. Pandai beradaptasi adalah seorang MC yang baik, seorang pembicara yang baik, tidak harus mengenal medannya semuanya, baru menjadi seorang yang profesional, seseorang yang profesional. Jadi dikenali atau tidak, pernah berdiri di situ atau tidak, ya teman-teman sekalian, teman-teman harus tetap bisa beradaptasi dengan cepat. Bukan bisa beradaptasi saja, tapi pandai beradaptasi dengan cepat, ya. Cepat, maka saya menambahkan dengan tepat. Sebab ada juga yang beradaptasinya dengan cepat tetapi kurang tepat, sehingga kadang kecepatannya itu juga kadang tidak diimbangi dengan hasil beradaptasi yang sempurna atau seperti yang kita inginkan. Jadi pandai adaptasinya itu tentu saja diawali dari manajemen yang punya acara tersebut, baru kemudian orang-orang yang ada di lingkungan acara tersebut gitu ya. Baru berikutnya nanti kepada audiens secara luas, itu sifatnya insidensil karena kita tidak mungkin memuaskan semua orang ya. Kita pegang filosofi itu, kita adalah manusia biasa yang tidak mungkin memuaskan semua orang gitu. Tetapi setidaknya kalau misalnya masih lebih banyak yang merasa puas, berarti insya Allah perform kita itu adalah perform terbaik. Tinggal kita mengoreksi saja nanti di bagian mana yang kurang ya. Yang kedua, teman-teman, etika yang baik. Speaker yang baik harus punya etika yang baik dong ya, tentu saja teman-teman sekalian. Sebab jika tidak diiringi dengan attitude atau etika yang baik, maka pembicara atau seorang host atau master of ceremony tersebut juga akan mempunyai nilai yang kurang ya. Nilainya siapa yang berikan? Bukan seperti guru di kelas, kamu nilainya 10, kamu nilainya 9, bukan. Tetapi masyarakat, audiens yang menerima dampak dari apa yang kita sampaikan, itulah yang akan memberikan kita nilai, tetapi nilai yang sifatnya kasat mata. Nilai yang ada dalam sistem norma yang ada di masyarakat itu yang akan memunculkan nilai tersebut. Nah, dilihat dari mana nilainya? Nah, tentu saja nilai itu nanti bisa dilihat dari apakah kita bisa diterima sebagai seorang speaker dan MC yang baik. Nah, gimana kriteria diterimanya teman-teman sebagai seorang MC atau speaker yang memiliki etika yang baik? Bukan berarti ketika kita diterima dengan baik lalu kita dipakai terus, diminta MC terus misalnya ya. Ya enggak juga, karena seorang MC atau speaker itu enggak cuma kita teman-teman sekalian, ada banyak orang di luar sana gitu. Cara nilainya itu adalah ketika kita dipercayakan untuk menjadi seorang speaker atau MC atau host teman-teman sekalian, lalu masyarakat atau publik ya yang menerima dampak dari apa yang kita sampaikan itu mengapresiasi baik ya, mengapresiasi bahwa apa yang kita sampaikan itu dapat mereka terima dan dapat mereka dengarkan dan dapat mereka pahami. Nah, kalau misalnya speaker dapat mereka laksanakan kalau misalnya itu adalah tujuan dari apa yang disampaikan ya. Ketiga, teman-teman, kemampuan mengolah suara yang baik ya, baik vokal, intonasi, artikulasi, speed, pernapasan, power, asentuasi, timbre ya atau timbre, tone, phrasing, infleksi. Ada banyak sekali ya teman-teman sekalian, dan itu khusus untuk poin ketiga saya akan bahas pada pertemuan ke-10 nanti ya. Setelah pertemuan ini di sesi berikutnya saya khusus akan mengupas kemampuan mengolah suara. Jadi bagaimana kita bisa mengolah suara kita menjadi suara yang layak untuk seorang speaker atau seorang MC. Karena banyak yang bilang, Mbak Ulfa, Kak Ulfa gitu, saya suaranya cempreng gitu, saya suaranya kecil, saya suaranya gak enak didengar gitu, saya suaranya itu besar dan kasar gitu. Ada juga yang kayak gitu problemnya. Jadi nanti saya akan berbagi tips ya di sesi berikutnya bagaimana mengolah suara menjadi layak untuk didengarkan ya. Kadang-kadang tuh ada MC yang kaget dengar suaranya sendiri di mikrofon, baru nyoba halo udah gini deket jauh, nggak sangka kayak gitu. Yang kadang nggak siap gitu dengan suaranya sendiri, jangan gitu ya. Jadi suara itu adalah aset seorang speaker atau pembicara atau MC ya teman-teman sekalian. Ingat, suara ini aset kita, aset paling mahal. Jadi ketika dia serak sedikit itu akan mengganggu performa kita teman-teman sekalian. Jadi suara itu harus dijaga, harus dirawat teman-teman sekalian ya, supaya nanti selalu siap, selalu ready ketika kapanpun dibutuhkan. Nanti di sesi pertemuan ke-10 ya, saya khusus akan membahas tentang kemampuan mengolah suara. Tapi itu masuk ke dalam syarat menjadi seorang professional speaker, kemampuan mengolah suara yang baik ya. Detailnya nanti teman-teman, yang penting kita tahu dulu syaratnya itu.
Yang keempat, penguasaan bahasa yang baik dan benar. Penguasaan bahasa yang baik dan benar. Sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, sebelumnya lagi. Bahasa selalu jadi yang nomor 1, penguasaan bahasa yang baik dan benar. Jadi kita butuh tahu bahasa gaul, tetapi kita juga butuh tahu bahasa baku. Karena bahasa baku layaknya atau umumnya kita gunakan pada acara formal atau semi formal, dan bahasa gaul itu kadang-kadang kita gunakan pada semi formal dan bahkan non formal. Kita butuh tahu banyak bahasa ya. Istilahnya nanti audiensnya bilang nggak gaul banget sih MC-nya gitu, nggak gaul banget sih pembicaranya gitu, karena diakibatkan kita nggak tahu bahasa gaul. Biasanya gitu ya. Saya pun kadang-kadang kalau misalnya nggak ngikutin perkembangan kadang lupa gitu ya. Misalnya cantul gitu ya, ternyata cantul itu cantik betul gitu ya. Terus mantul, ternyata mantul itu kepanjangannya mantap betul gitu kan ya, bahasa gaul ya teman-teman sekalian. Kalau nggak ngikutin update, nggak ngikutin perkembangan, nggak update ya kadang nggak tahu gitu, seperti itu. Jadi penguasaan bahasa yang baik dan benar, baik itu bahasa baku, bahasa gaul, itu juga tetap harus teman-teman perhatikan ya. Teman-teman harus banyak baca ya, dan perbanyak perbendaharaan kata atau diksi. Jadi kita punya diksi atau pilihan kata. Diksi itu pilihan kata. Jadi kita punya pilihan kata yang banyak. Jadi orang itu nggak bosen jadinya. Misalnya kita bilang indah, kita bisa ganti dengan estetika gitu ya. Bisa ganti dengan apa? Meskipun kita ngulang lagi, sehingga kita menyampaikan kalimat yang sama kita ulang lagi. Misalnya di part tersebut kita ulang, orang nggak bosan karena kita ganti. Jadi kalau misalnya orang yang tadinya nggak ngerti estetika, kita ulang lagi dengan ganti lagi dengan kata keindahan. Jadi bisa lebih mantap. Selanjutnya yang kelima, body language yang baik. Nah, khusus untuk body language yang baik itu juga saya akan sampaikan nanti di pertemuan ke-13 ya. Terjadwal di pertemuan ke-13 tentang body language yang baik. Nah, body language yang baik itu nanti akan saya sampaikan atau saya contohkan mulai dari atas teman-teman sekalian ya. Mohon izin di bagian kepala ini sampai dengan mata ya, mata yang bisa gerak. Ini mata bisa kedip, lalu mulut tentu saja ya. Setelah itu tangan, teman-teman sekalian, alat gerak kita, ekstremitas kita, alat gerak tangan, lalu kaki ya, itu yang bisa bergerak. Itu nanti akan saya sampaikan tentang body language ya. Nanti akan saya sampaikan khusus di pertemuan terjadwal di pertemuan ke-13 khusus untuk body language. Jadi teman-teman saya akan bagi nanti tip dan triknya. Jadi tetap ikutin ya channel YouTube Ulfana Raya. Selanjutnya yang keenam, maturity, matang ya. Artinya apa? Seorang professional speaker yang baik ya, syaratnya tuh harus matang. Kita harus matang dalam segala-galanya teman-teman sekalian. Jadi kita bukan paket percobaan. Apa yang saya maksud dengan paket percobaan? Seorang MC atau pembicara itu dia nggak coba-coba ya, dia bukan karbitan. Akan kelihatan teman-teman sekalian. Karbitan bukan gini maksudnya. Ketika misalnya baca, lalu ambil ini kertas, baca gitu, dia baca terus nggak lihat audien, lalu dia karbitan misalnya. Bukan, saya nggak bilang dia nggak matur gitu ya, atau nggak matang gitu. Dia mungkin matur, matang, tapi mungkin caranya dia adalah memang menulis dan membacakan. Hanya saja kurang body language-nya. Dia matang atau matur sebenarnya, tapi dia kurang language-nya, dia kurang ke atas. Jadi walaupun lihat atas lagi, lihat audien lagi, lihat kertasnya lagi atau kerepeannya lagi gitu ya. Jadi matang itu dari sikap kita, dari pengetahuan kita, dari etika kita. Jadi semuanya itu matang. Jadi kita akan dilihat sebagai satu paket yang benar-benar matang. Oh, nih speaker ini, pembicara ini, MC ini dia matang. Dia punya pengetahuannya, dia punya attitude yang baik, dia punya etika yang baik ya, dia punya skill yang bagus, dia mudah beradaptasi, dia punya sense of humor gitu ya. Lalu dia itu fleksibel, lalu dia itu humble, mudah bergaul, semuanya. Maka kita akan jadi satu paket yang disebut dengan matur atau matang ya. Selanjutnya yang ketujuh, reputasi. Teman-teman, reputation. Reputasi itu apa? Penghargaan ya. Jadi reputasi kita di mata orang, kita harus punya itu. Professional speaker yang baik itu, pembicara yang baik itu, MC itu harus punya reputasi. Reputasinya gini, misalnya saya nyontohin ya, ini bukan untuk ajang sombong-sombongan teman-teman. Misalnya MC-nya siapa tuh gitu misalnya, jangan saya ya, nanti dibilang ownernya Laraya Group sombong.
Saya ngambil contoh satu, misalnya MC-nya namanya Feby, Mbak Feby misalnya ya. Jadi contoh MC siapa tuh? Mbak Feby gitu. Oh, itu ya misalnya. Jadi orang-orang tuh misalnya cukup dengar dengan nama itu cukup jadi brand gitu ya. Feby siapa misalnya? Feby Naraya lah misalnya ya. Atau Feby siapa ya? Biasanya kita punya nama populer, nama pena, biasanya yang lebih mudah dikenal gitu. Oh, itu yang ini gitu. Jadi punya reputasi biasanya gitu. Atau saya nyontohin aja ya kata-kata orang ya, biar lebih enak ya pemirsa YouTube Ulfa Nara lebih cepat ini. Misalnya Ulfa Nara itu MC siapa? Mbak Ulfa Nara. Oh iya, yang bidan itu. Nah, kadang satu label. Kadang ada juga yang bilang, oh itu yang pengajar public speaking itu misalnya. Terus oh yang MC waktu di acaranya ini misalnya, acara apa ya, misalnya acara yang lumayan high class misalnya ya. Nah, kadang-kadang kita lebih cepat terkenal ketika kita memandu acara besar ya, sehingga kita secara nggak langsung itu menciptakan personal branding buat kita gitu. Ketika acaranya besar, mewah gitu ya, melibatkan banyak orang, kadang-kadang orang tuh bayarannya mahal kadang-kadang teman-teman. Jadi bayaran mahal itu kadang menjadi personal brand buat kita. Ketika kita mengisi acara lainnya, oh dia sewa MC mahal gitu, seperti itu. Meskipun bukan kita yang melabeli diri kita MC hits, MC keren, MC kece, MC kondang, MC apalah disebutin. Atau misalnya speaker keren, speaker profesional, kita nggak melabeli diri kita, tapi kadang-kadang publik yang memberikan label atau cap itu gitu. Dan saya pikir itu sah-sah saja gitu ya, tidak kita jadikan pujian itu sebagai hal untuk melambungkan sehingga kita mencari rupa diri, sehingga kita lupa belajar bahwa setiap kita tuh pasti punya kurang sehebat dan perfect apapun, sehingga kita kurang lagi mau belajar, kurang lagi mau mendengar, kurang lagi mau melihat ya. Jangan lupa kalau sudah punya reputasi yang bagus, personal branding yang bagus, jaga terus teman-teman sekalian. Misalnya nih, tiba-tiba, bukan nggak mau sih, misalnya kita lagi nggak siap, lagi kurang fit atau lagi apa gitu, lalu kita diminta buat MC, buat ngisi materi, buat apa. Kadang-kadang kita dilema ya teman-teman, kita mau nggak terima, kasihan gitu, ini kepepet gitu. Tapi kita mau nerima, kita lagi kurang fit, dan itu akan mempengaruhi reputasi kita sebagai pembicara profesional, sebagai MC profesional gitu. Kadang-kadang juga dilema gitu. Jadi gini aja, sebisanya kita berusaha. Kalau memang kita masih kuat, kita yang lebih tahu diri kita sendiri. Kalau memang kita masih kuat gitu, suara masih punya, masih lumayan, masih bisa stabil, badan masih lumayan, masih bisa diajak berkompromi sedikit dengan cepat konsumsi air putih banyak. Kalau kita ini dalam waktu yang cepat untuk mengembalikan situasi dan kondisi tubuh kita, nggak masalah, ambil aja gitu ya. Tetapi sekiranya kita benar-benar nggak kuat, kan nggak lucu. Tiba-tiba kita nggak kuat, kita tahu diri kita sudah nggak kuat beneran gitu kan, sudah mukanya pucat dan lain sebagainya. Kok gitu ya, padahal katanya MC keren, padahal yang gini-gini gitu kan. Orang-orang beropini, katanya speaker handal, katanya speaker profesional gitu, tapi kok kusut banget ya, kok kayaknya lemes ya. Nah gitu orang. Kadang-kadang kita sudah nyampaikan, maaf Bapak Ibu, saya dalam kondisi kurang sehat misalnya. Kalau misalnya menyampaikan ya masih ini, tapi sebenarnya sih kurang pas. Jadi itu nanti, karena orang ketika kita berada di atas panggung atau on stage, orang nggak mau tahu kita adalah satu paket ya. Orang maunya terima itu kita dalam keadaan sehat walafiat, siap memberikan performa terbaik dan siap menyenangkan mereka semua. Nggak mau tahu loh mereka kita lagi sakit apa enggak ya. Jadi kalau sekiranya nggak kuat, nggak lucu. Baru ngomong 1 menit lu pingsan, ya repotin orang ya. Sudah MC yang lainnya nggak ada lagi di situ disiapin kasak kusuk, belum ngurusin kita yang pingsan. Janganlah ya teman-teman sekalian. Itu ke-8 teman-teman sekalian ya, jembatan komentar atau bridging. Jadi untuk jembatan komentar ini saya akan khusus nanti menyampaikan di pertemuan ke-11, terjadwal di pertemuan ke-11 teman-teman sekalian. Saya akan membagi tips bagaimana untuk menciptakan jembatan komentar atau bridging yang baik. Jadi ini sebenarnya yang banyak ditanyakan oleh teman-teman semua di kolom komentar. Mbak Ulfa, kita sih bisa MC tapi kadang garing. Karena kenapa? Ya baik Bapak Ibu hadirin selanjutnya. Baik Bapak Ibu hadirin acara selanjutnya ya. Selanjutnya ya, baik peserta rapat yang saya hormati, acara selanjutnya. Kadang-kadang orang bosen dengar selanjutnya gitu ya. Besok lagi, ntar lagi selanjutnya. Jadi orang udah nggak fokus, udah main HP. Gini main HP. Lihat ke atas, lihat ke bawah, udah nggak fokus, nggak lihat kita. Kita udah nggak jadi pusat perhatiannya mereka. Padahal kita dituntut memang harus menjadi pusat perhatian. Kita harus mampu mengalihkan perhatian mereka ke kita. Misal ada gadget nih teman-teman,
gitu. Pesona gadget jauh lebih luar biasa dibandingkan pesona kita yang ngomong ini. Berarti kita kalah nih gitu. Artinya kita masih gagal gitu, kita masih kalah. Tapi ketika orang sudah mampu mengalihkan perhatiannya dari gadget ke kita, ya lumayan, itu satu poin buat kita, dan itu tetap harus kita jaga. Sehingga paling penting untuk membuat membuat mereka itu tertarik ya, dan mengalihkan perhatian kepada kita, itu adalah jembatan komentar. Itu salah satu. Nah teman-teman sekalian, jembatan komentar atau bridging ini sebenarnya adalah salah satu tips saya ya, tips andalan saya ya. Ketika saya perhatikan audiensnya sudah mulai geleng kiri, geser kiri kanannya, mulai lemes, hati-hati, saya akan mengeluarkan bridging atau komentar, jembatan komentar yang membuat mereka pasti akan menoleh ya. Jembatan komentar yang pertama menoleh 10 orang, jembatan komentar kedua menoleh 20 orang, jembatan komentar ketiga 50 orang ya. Saya pastikan jembatan komentar yang terakhir sebelum saya closing dan menutup acara atau menutup pembicaraan saya pada saat mengisi seminar gitu ya, pada saat menjadi speaker, saya pastikan ya 99% mereka akan memperhatikan saya ya. Itu teman-teman sekalian, nanti akan saya bagi tipsnya dan triknya khusus tentang jembatan komentar atau bridging di pertemuan ke-11. Sabar ya teman-teman, pantengin terus pokoknya channel Ulfana Araya. Next teman-teman yang 9, berlatih dan evaluasi mandiri. Sudah saya sampaikan di sebelumnya, berarti tentu saja saya tidak lepas dan tidak akan pernah lupa, tidak akan pernah bosan. Sampai teman-teman akhirnya nanti akan bosan mendengar saya untuk menyampaikan bahwa teman-teman harus banyak berlatih. Pokoknya berlatih, coba ya. Evaluasi mandiri paling penting, sudah saya sampaikan tadi. Kalau minta evaluasi orang itu yakin gak jujur mereka. Tapi kalau evaluasi diri sendiri itu kita bisa lebih jujur. Jadi kita bisa lebih tahu di bagian mana ya teman-teman sekalian. Maaf ya, perbaiki jilbab bukan salah satu trik untuk mengundang teman-teman menjadi pusat perhatian, untuk memusatkan perhatian ke saya, bukan. Jangan dicontoh ya teman-teman sekalian. Sesi pengambilan materi yang ini sudah lumayan larut sih sebenarnya teman-teman. Jadi saya bukan berarti tidak bisa memberikan hal yang prima kepada teman-teman sekalian ya, tapi saya ingin mengecek saja apakah teman-teman sekalian bisa bersama-sama dengan saya menangkap apa yang saya sampaikan, bahwa jangan menjadikan segala sesuatu yang berasal dari kostum itu menjadi pusat perhatian ya. Jadi istilahnya apa, nanti teman-teman akan dengar sendiri, akan melihat. Jadi terkait dengan body language ya dan penampilan. Jadi jangan sampai penampilan kita ini mengganggu. Jadi ini karena saya menyampaikan berbagi konten dengan teman-teman gitu ya, teman-teman di rumah yang bisa menonton channel ini sambil tidur, sambil masak, sambil menyusui, sambil duduk ya, sambil bekerja atau sambil apa saja gitu ya. Jadi saya juga berusaha untuk menciptakan suasana santai dengan teman-teman sekalian. Tapi akan tidak begini hasilnya ketika saya berdiri di hadapan umum menjadi seorang speaker atau menjadi seorang MC. Masa sekali-kali ya Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, turun lagi kayak gini teman-teman ya. Nah nanti ya teman-teman sekalian, nggak gitu teman-teman, itu namanya ganggu, bukan menarik perhatian. Oke? Selanjutnya yang terakhir teman-teman sekalian, the last one, pengetahuan teknis mikrofon. Ini adalah syarat menjadi seorang professional speaker yang terakhir. Kalau misalnya kita menyampaikan materinya sifatnya di kelas, jumlahnya hanya sedikit, 20 orang, 30 orang, 40 orang misalnya, itu pun kadang-kadang sudah tidak bisa menjangkau suara ya, harus tetap menggunakan pengeras suara biasanya. Tetapi kalau memang tidak, teman-teman harus on dengan suara yang besar, sehingga pastikan suara yang di depan, apa yang kita sampaikan itu terdengar sampai belakang dengan jelas, bukan sayup-sayup. Tetapi kalau menggunakan mikrofon, insya Allah aman, masih bisa didengar oleh semua. Namun menggunakan mikrofon pun bukan sekedar menggunakan mikrofon teman-teman sekalian ya. Nanti di pertemuan ke-12 ya terjadwal saya akan membahas teknis pengetahuan teknis mikrofon. Jadi nanti teman-teman harus punya kemampuan teknis mikrofon ya. Jangan salah loh teman-teman, saya pada saat menjadi speaker atau menjadi seorang MC ya, saya sering utak-atik tuh soundnya. Kadang kalau misalnya coba dong Mbak Ulfa yang mana yang diperbaikin, apanya yang kurang. Kalau misalnya kadang-kadang teknisi yang kamar mandi, kadang teknisi ninggalin kemana, sering loh teman-teman, kalau kita tahu di mana gitu. Bukan berarti kita harus utak-atik ininya orang ya, soundnya orang atau alatnya orang itu malah rusak, enggak juga. Jadi pengetahuan teknis mikrofon yang saya maksud itu adalah
jauh dekatnya segimana gitu ya. Lalu suaranya itu bulat, bisa menghasilkan suara yang bulat apa enggak, suaranya ini masih cempreng apa enggak, suaranya ini udah bisa halus apa enggak, suaranya ini bisa naik atau turun kan. Itu juga bergantung dari pengetahuan teknis mikrofon kita. Contoh misalnya pakai mikrofon nih, mikrofonnya sayang saya ini lagi di ruangan yang enggak ada ini ya mikrofonnya ya, saya pakai ini aja ya, contohnya tinta ini aja. Ini mikrofon nih, ini mikrofon tuh kan besar ya, ini aja ya, saya pakai ini botol minum saya pecinta ungu nih teman-teman, purple ungu, jadi mengupayakan segala sesuatu tuh yang deket-deket dengan ungu. Misalnya ini mikrofon kurang lebih ya mikrofon kayak gini, nggak terlalu besar tapi sebesar tutup ini udah sama. Saya mikrofon ini audiens di depan, kita pakai stand mic misalnya, pakai tiang mikrofon misalnya, atau kalau misalnya nggak pakai tiang mikrofon, nggak lucu kita gini misalnya. Kira-kira muka saya kelihatan nggak bapak ibu, teman-teman semua? Bapak ibu hadirin nggak kelihatan kan, caranya kan gini, nanti nggak ada suara bapak ibu, nggak ada lagi. Nanti saya akan bagikan itu nanti di pertemuan ke-12, terjadwal di pertemuan 12 pengetahuan teknis terkait dengan mikrofon. Jadi teman-teman tidak usah khawatir ya, di channel kesayangan kita Ulfanella Raya saya tidak hanya akan mengupas tentang bagaimana menjadi seorang profesional speaker yang baik, tapi saya akan mengupas sekecil-kecilnya ya, sehingga nanti teman-teman yang bergabung dengan lembaga kami untuk menjadi seorang profesional speaker itu nanti bisa mendapatkan pengetahuan atau pembelajaran awal itu dari channel YouTube Ulfanella Raya. Teman-teman bisa belajar dari situ dulu, baru nanti setelah itu, nanti setelah masuk ke dalam jadwal, kami akan mengajarkan teman-teman dan pemirsa semua, bapak ibu semua, adik-adik semua, sesuai dengan kurikulum yang ada pada kami. Dan tentu saja penekanannya lebih banyak pada praktik, sehingga nanti karena goals dari lembaga ini adalah menghasilkan profesional speaker yang baik ya, untuk menjadi lebih baik, sehingga dapat mengkomunikasikan segala sesuatunya menjadi lebih baik juga dengan tujuan yang baik dan hasil yang baik juga. Maka tentu saja nanti kami akan menitik beratkan pada skill atau keterampilan langsung berpraktik menjadi speaker, menjadi host ya, menjadi orator, presentator, dan moderator. Namun tentu saja teman-teman harus butuh teori dan pengetahuannya dulu, sebab nonsen kita akan bisa berpraktik dengan baik ya kalau kita tidak paham teorinya. Oke teman-teman sekalian, itu saja dulu ya dari saya terkait dengan syarat-syarat menjadi seorang profesional speaker yang baik part 2 ya, part 2. Jadi kelar ya, rampung ya teman-teman sekalian utang saya terkait dengan syarat-syarat. Setelah itu nanti pada pertemuan ke-10 sudah saya sampaikan tadi, terjadwal saya akan menyampaikan kemampuan mengolah suara yang baik, cara mengolah suara yang baik. Jadi vokalnya, intonasinya, artikulasi, speednya, pernapasannya, powernya ya, aksentuasinya, lalu timbrenya, terus apa lagi, tonnya, phrasingnya, infleksinya, semua akan saya kupas dalam satu kesempatan di pertemuan ke-10. Selanjutnya di pertemuan ke-11 ada jembatan komentar ya, bagaimana membuat atau menciptakan jembatan komentar yang menarik ya, atau bridging, itu di pertemuan ke-11 terjadwal. Selanjutnya di pertemuan ke-12 itu nanti ada pengetahuan teknis terkait mikrofon ya. Dan nanti pertemuan ke-13 ada terjadwal body language, bagaimana menciptakan body language yang baik dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Oke. Seperti itu dulu jadwal yang sudah saya terima teman-teman sekalian ya. Lebih kurangnya nanti akan kami lanjutkan lagi, nanti menunggu jadwal atau sesi pembahasan yang diberikan oleh admin Ulfanella Group ya teman-teman sekalian. Dan meskipun sudah disampaikan dan sudah dijadwalkan, teman-teman masih tetap boleh, dan kami sangat membuka sekali seluas-luasnya tentang komentar terkait dengan apa yang kami sampaikan. Teman-teman bebas berkomentar dan bebas merequest apa yang ingin didapatkan dari channel ini. Insya Allah nanti akan kami bagikan, baik dari segi teori pengetahuan ya, ataupun pengalaman kami di lapangan, dan juga pengalaman orang-orang ya teman-teman sekalian yang sekiranya memang mumpuni di bidangnya. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Semoga pertemuan ke-9 ini juga semakin bermanfaat untuk teman-teman semua dan memberikan pengetahuan serta bahan analisis ya bagi teman-teman sekalian untuk mencoba berlatih dan mengevaluasi diri kita ya, apakah kita sudah masuk dalam kategori profesional speaker
yang baik ya. Apakah syarat-syaratnya sudah dapat kita penuhi atau masih terus kita berusaha untuk penuhi sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Saya yakin teman-teman sekalian insya Allah akan bisa lebih baik untuk memahami, bahkan bisa jauh lebih baik dari apa yang saya pahami ya. Karena banyak yang bilang ya, sebenarnya mentor atau guru yang baik itu adalah mentor atau guru atau pelatih yang mampu meregenerasi sebanyak-banyaknya ya, dan meregenerasi jauh lebih baik bahkan dari mentor aslinya. Luar biasa ya teman-teman. Saya tunggu dan kami tetap menunggu kedatangan teman-teman sekalian, menunggu teman-teman bergabung di kelas Bicara Ulfa ya, di Nalaraya Group teman-teman sekalian. Dan mari kita isi, semoga bumi kita Indonesia ya, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan semua provinsi lain yang ada di belahan bumi Indonesia, mari kita isi terus dengan kalimat-kalimat kita yang positif, kalimat-kalimat kita yang mencerahkan, karena insya Allah hal-hal yang kita sampaikan baik itu akan tersampaikan dengan baik pula dan akan menciptakan hal-hal yang baik pula. Sebab segala sesuatu kita yakini teman-teman sekalian akan terlaksana, tentu saja tidak hanya berasal dari ide semata, tapi dari komunikasi yang nyata. Terima kasih teman-teman sekalian, salam hormat dari saya Ulfa Nalaraya. Sampai berjumpa ya, jangan lupa teman-teman sekalian selalu jaga kesehatan dan tentu saja quote spesial ya, dan quote rutin dari saya teman-teman sekalian, jangan lupa bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.